Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ranti Hamsar, NIM S1E117032. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem basis data. Jadi pengertian dari sistem basis data, di mana sistem yaitu kumpulan komponen yang saling berhubungan dan disatukan untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan basis data adalah objek yang tidak dapat bergerak sendiri. Ia membutuhkan program atau aplikasi sebagai penggerak atau pengelolanya, sehingga gabungan keduanya, basis data dan aplikasi, dapat menghasilkan sebuah sistem. Sehingga didapat kesimpulan pengertian dari sistem basis data, yaitu adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Nah, materi pembahasan yang akan saya bahas itu yang pertama pengenalan model relasional dan yang kedua pengantar SQL. Yang pertama pengenalan model relasional. Jadi pengertian dari model relasional merupakan model yang paling sederhana, sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, serta merupakan model yang paling populer saat ini. Model ini menggunakan kumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atau tupel atau baris dan atribut. Istilah dalam model relasional itu ada relasi, atribut, tupel, domain, cardinality, di mana relasi merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Yang kedua, atribut. Atribut itu merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Yang ketiga, tupel. Tupel merupakan baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Yang ketiga, domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang keempat, derajat. Jumlah atribut dalam sebuah relasi. Dan yang kelima, cardinality, yaitu jumlah tupel dalam sebuah relasi. Berikut merupakan contoh dari relasi atribut tupel, domain, dan cardinality. Nah, sini dapat kita lihat, sini ada tabel di mana atribut itu nama, NPM, nama, dan alamat. Sedangkan barisnya terdiri dari Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Domainnya sini dapat kita lihat sendiri penjelasannya. Selanjutnya, relational keys. Itu yang pertama, super key. Yang kedua, primary key. Yang ketiga, alternate key. Yang keempat, foreign key. Nah, ini dapat kita lihat penjelasan dari primary key, alternate key, candidate key, dan foreign key. Selanjutnya, relational integrity rules. Yang pertama itu null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tupel tersebut. Nilai konstanta, null digunakan untuk menyatakan mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Yang kedua, entity atau integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Ketiga, referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa pada basis data relasional, yaitu yang pertama bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya yaitu aljabar relasional, yaitu bahasa query prosedural di mana pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Lalu selanjutnya ada kalkulus relasional, yaitu bahasa query non-prosedural di mana pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Kalkulus relasional terbagi menjadi dua, yaitu kalkulus relasional tupel dan kalkulus relasional domain.
Lalu yang kedua ada bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya itu QUL berbasis pada bahasa kalkulus relasional, QBE berbasis pada bahasa kalkulus relasional, SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional, dan aljabar relasional. Nah, nanti kita akan bahas tentang SQL ini. Nah, dimana itu SQL merupakan struktur query language atau bahasa standar dalam basis data yang digunakan untuk melakukan manipulasi data. Nah, SQL ini merupakan standarisasi dilakukan oleh ANSI pada tahun 86, 89, 92, dan 99, di mana tiap perubahan tahun dilakukan peningkatan kemampuan SQL. Nah, SQL juga dapat digunakan melakukan definisi data maupun control security terhadap data, sehingga bahasa query ini dibagi menjadi 3, yaitu DDL Data Definition Language, DML Data Manipulation Language, DCL Data Control Language. Nah, pengelompokan SQL, Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Yang termasuk dalam kelompok DDL ini adalah create, alter, dan drop. Nah, langsung saja itu yang pertama, create. Create yaitu pembuatan database, di mana sintaksnya create database, nama database. Nama database adalah nama yang dapat mewakili suatu kejadian, dapat berupa nama organisasi atau perusahaan. Contohnya itu membuat database dengan nama kampus. Jadi query-nya create database kampus. Selanjutnya pembuatan tabel. Nah, sintaksnya itu create tabel, nama tabel dalam kurung nama kolom 1, tipe data kolom 1, nama kolom 2, tipe data kolom 2, dan seterusnya. Nah, contohnya itu buat struktur tabel dengan nama tabel mahasiswa dengan data NIM char 8, nama char 25, alamat char 30. Nah, di sini query-nya create tabel mahasiswa NIM char 8, not 0, nama char 25, not 0, alamat char 30, not 0. Nah, perintah ini maksudnya adalah membuat tabel mahasiswa di mana NIM wajib diisi, nama wajib diisi, alamat wajib diisi. Nah, penjelasan dari keterangan-keterangan di sini, di mana situ nama tabel merupakan nama tabel yang baru. Panjangnya tidak dapat lebih dari 8 karakter. Tidak memakai spasi, berisi huruf maupun angka. Lalu yang kedua itu nama kolom. Nama kolom nama untuk kolom yang baru, panjangnya tidak dapat lebih dari 10 karakter. Tidak memiliki spasi, berisi huruf dan angka. Lalu yang ketiga itu tipe data, adalah jenis data yang nilainya akan dimasukkan dalam kolom yang telah ditentukan. Dimana keterangan dari char n, ini misalnya di sini kita lihat char 8 itu karakter string sebanyak n karakter, maksimal 254 char, dan isinya ditulis dengan tanda kutip. Nah, atau tanda dalam kurung. Nah, selanjutnya itu integer. Integer itu digunakan untuk bilangan bulat sebanyak 11 digit. Lalu ada small integer untuk bilangan angka sebanyak 6 digit. Lalu desimal untuk bilangan angka sebanyak p digit. Lalu ada float untuk bilangan angka floating point sebanyak x digit dengan y digit dari tidak desimal. Sebagai tambahan, setiap kolom pada definisian tabel dapat dilengkapi dengan unique, null, dan not unique. Null di sini berarti bahwa nilai kolom bisa tidak diisi, sedangkan yang kedua itu not null, menyatakan bahwa nilai kolom harus diisi. Lalu ada unique, menyatakan bahwa nilai pada kolom tidak boleh ada yang sama.
Lalu ada not unique, menyatakan bahwa nilai pada kolom boleh kembar. Nah, selanjutnya pembuatan indeks. Indeks biasa diciptakan dengan tujuan, yaitu yang pertama, indeks dapat meningkatkan kinerja. Yang kedua, indeks menjamin bahwa suatu kolom bersifat unik. Dengan adanya indeks, maka pencarian suatu data yang berdasarkan kolom yang diindeks akan dapat dilakukan dengan cepat. Namun kelebihan ini tentu saja juga dibayar dengan suatu kelemahan. Pengindeksan memperlambat proses penambahan dan penghapusan baris pada tabel karena saat terjadi penambahan atau penghapusan baris indeks perlu diperbarui. Nah, sintaksnya di sini create unique index, nama index, on nama tabel, nama kolom. Dimana keterangannya di sini unique adalah pilihan perincian yang dapat digunakan untuk menguatkan nilai data di dalam kolom nama indeks menjadi unik. Nah, yang kedua itu nama indeks adalah nama indeks yang akan diciptakan. Yang ketiga, nama tabel adalah nama tabel yang berisi kolom indeks akan dibuat, nama tabel yang akan mengindeks. Selanjutnya itu ada nama kolom. Nama kolom adalah nama dari kolom tempat indeks akan dibuat. Nah, contohnya itu buat indeks data mahasiswa berdasarkan NIM dengan nama IDX, di mana NIM tidak boleh sama. Jadi query-nya create unique index IDX on mahasiswa dalam kurung NIM. Selanjutnya pembuatan view. Nah, pembuatan view lebih bersifat memanipulasi data daripada pernyataan definisi data. Harus menggunakan select untuk mengerjakan perintah ini. Nah, sintaksnya di sini ada bisa kita lihat create view, nama kolom 1 as select statement with check option. Nah, keterangannya di sini nama view ini harus dimulai dengan huruf bilangan dan garis bawah panjangnya harus kurang dari 9 huruf. Nama kolom merupakan sebuah nama kolom optimal yang harus diberikan kepada satu kolom view. Pernyataan select berupa pernyataan select apa saja kecuali bahwa yang pertama, pernyataan tersebut tidak boleh berisi sebuah clause atau union. Lalu yang kedua, tidak boleh berisi clause order by. Yang ketiga, tidak boleh berisi clause save to temp. Nah, keterangan dari with check option adalah klausa optimal yang menyebabkan semua update dan penyisipan ke view akan diperiksa untuk mengetahui apakah semua itu memenuhi definisi view. Query-nya contohnya buat view dengan nama MHS view yang berisi semua data mahasiswa. Query-nya create view MHS view as select bintang from mahasiswa. Selanjutnya ada drop. Hasil dari bentuk drop tabel adalah yang pertama itu semua record dalam tabel akan dihapus. Indeks dan view di tabel akan hilang dan deskripsi tabel akan hilang. Nah, berikut contoh drop database atau menghapus database. Sintaksnya drop database, nama database. Query-nya contohnya kita akan menghapus database kampus, jadi query-nya drop database kampus. Begitu juga dengan drop tabel atau menghapus tabel, drop index menghapus index, drop view menghapus view. Jadi sintaks itu drop database, nama tabel, nama indeks atau nama view. Selanjutnya alter tabel. Sintaksnya itu alter tabel di nama tabel, add nama kolom, jenis kolom, first after nama kolom, change kolom, old nama, new nama, modify nama kolom, jenis kolom, drop nama kolom, rename, new nama tabel. Nah, alter tabel itu digunakan untuk merubah struktur dari tabel yang telah dibuat dalam database.
perubahan struktur yang dapat dilakukan adalah menambah kolom baru, merubah nama kolom, merubah tipe data, menambah kunci, menghapus kolom yang ada. Nah, di sini ada add, digunakan untuk menambah kolom baru. Dan lalu ada change, di sini digunakan untuk merubah nama kolom. Lalu selanjutnya ada modify, digunakan untuk merubah tipe data kolom. Drop, digunakan untuk menghapus nama kolom. Lalu rename, digunakan untuk mengganti nama tabel. Itu tadi penjelasan mengenai sistem basis data dengan dua pembahasan, yaitu pengenalan metode model relasional dan pengantar SQL. Maaf apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi exam dengan MySQL di command prompt. Jadi kita akan menjalankan MySQL di command prompt atau CMD. Nah, pertama itu kita membuka atau menginstal dulu aplikasi exam. Setelah diinstal, kita menjalankan Apache dan MySQL dengan menekan tombol start. Nah, setelah berwarna hijau seperti ini berarti ini menandakan Apache dan MySQL itu sudah berjalan. Nah, setelah itu kita buka command prompt atau CMD. Setelah seperti ini, karena file exam saya berada di penyimpanan C, maka saya akan ke penyimpanan C dengan mengetikkan cd c.2/enter. Nah, setelah itu kita masuk di penyimpanan C-nya, yaitu ke cd terus exam MySQL bin. Nah, seperti ini kita ketikkan lagi mysql.exe -u root -p, lalu itu enter. Akan tidak memakai password, kita tekan enter lagi. Nah, setelah seperti ini kita akan melihat database yang ada di laptop kita dengan cara show databases koma lalu enter. Nah, ini merupakan database yang ada di MySQL saya. Untuk membuat database, sintaksnya yaitu dengan create database. Jadi kita akan membuat database kampus, jadi kita tinggal tulis kampus titik koma lalu enter. Nah, setelah muncul pemberitahuan query OK, berarti ini database kita telah berhasil dibuat. Cara melihatnya, kita tinggal mengetikkan show databases titik koma. Nah, di sini sudah ada database kampus. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dengan sintaksnya itu create tabel
titik koma, tabel misalnya MHS mahasiswa ya. Nah, dengan dalam kurung nama char 8 not 0 primary key. Selanjutnya name char 8 not 0. Not 0 ini berarti tidak boleh kosong. Sedangkan untuk nama kita jadikan primary key. Misalnya itu saya dulu, kita tutup. Enter. Sorry, kesalahan. Jadi di sini nah, di sini kita buat tambah lagi mata kuliah ya, koma mata kuliah varchar misalnya 10. Di sini juga not 0. Nah, seperti ini. Ini error. Oh iya, sebelumnya kita harus memilih dulu database yang akan kita gunakan. Tadi saya lupa, jadi kita tinggal mengetikkan use database. Yang akan kita gunakan itu kampus, jadi use kampus. Oke, nah ini sudah bisa, jadi kita tinggal menggunakan sintaks tadi ya, yang ini, tinggal enter. Kita akan membuat tabel mahasiswa dengan nama, name, dan mata kuliah. Nah, setelah query oke, berarti ini database tabel kita sudah terbuat. Cara kita melihat yaitu dengan show tabel. Titik koma. Show tables. Nah, ini sudah terlihat tabel mahasiswa. Nah, untuk membuat lagi tabel, kita tinggal menuliskan sintaks seperti tadi. Misalnya di sini tabel mata kuliah, tabel dosen. Jadi di sini dosen ya. Sini kita ganti jadi div. Nah, enter. Show tables. Nah, di sini sudah ada dua tabel kita buat. Selanjutnya kita menggunakan fungsi alter atau
alter itu untuk alter tabel itu untuk merubah struktur dari tabel yang telah dibuat. Jadi misalnya kita akan merubah nama salah satu tabel. Di sini saya akan merubah nama mahasiswa menjadi mahasiswa ya, tidak disingkat. Jadi misalnya di sini kita tulis alter table, maksudnya MHS, rename mahasiswa. Setelah begini berarti ini query oke, berarti itu sudah berhasil. Kita lihat lagi apakah betul sudah berhasil dengan show tabel. Nah, di sini sudah terganti ya. Ini fungsinya untuk merubah struktur tabel yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi dari drop atau menghapus. Jadi di sini kita akan menggunakan drop tabel atau menghapus tabel dengan sintaks itu drop tabel dosen ya. Kita akan menghapus tabel dosen. Drop tabel dosen, titik koma. Oke, query oke, berarti sudah berhasil. Kita akan lihat lagi show show tabel ya. Tabel. Nah, tinggal tabel mahasiswa. Kita juga bisa menghapus menghapus database. Coba kita menghapus database, misalnya itu kita keluar dulu, jadi kita tunjuk show, kita lihat lagi database yang akan kita hapus, yang mau kita hapus. Kita ketikkan show databases. Nah, kita akan menghapus, kita ke database-nya dulu, misalnya use rumah sakit ya, rumah sakit. Nah, setelah itu kita drop, hapus tabelnya ya, drop database rumah sakit. Oke, query oke, berarti sudah berhasil. Nah, kita lihat lagi dengan cara show database. Kita lihat apakah database rumah sakit betul-betul sudah terhapus atau tidak. Ya, terhapus ya. Ini sudah tidak ada. Itu tadi beberapa penjelasan singkat mengenai fungsi-fungsi create, alter, dan drop. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.